Tiga nama dihadirkan langsung di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Raya Sriwijaya atas 4 terdakwa, Agustinus Antoni, Laonma PL Tobing, Loka Sangganegara, dan Ahmad Najib. Tiga saksi yang dihadirkan yakni, Lumasia, mantan Wakil Sekretari Yayasan Masjid Raya Sriwijaya, Bambang E. Marsono, mantan Dirut PT Brantas Abipraya, dan Jani Tantomo, mantan pegawai PT Brantas Abipraya. Sebelum sidang dimulai, dari pantauan selain tiga saksi yang dihadirkan secara langsung, ada tiga saksi lainnya yang dihadirkan melalui sambungan virtual. Saksi yang dihadirkan secara virtual, yakni Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumsel Edi Hermanto, mantan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya, dan Ahmad Nasuhi, mantan Kabiro Kesra Pemprov Sumsel. Hanya saja ketiga saksi, Alex Nurdin, Edi Hermanto, dan Ahmad Nasuhi batal memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang. Hal tersebut dikarenakan menurut Jaksa Penuntut Umum, Roy Riyadi SHMH demi efisiensi waktu. Atas 4 terdakwa, yakni Antoni Agustinus, Laonma Pasindak Tobing, Loka Sangganegara, dan Ahmad Najib, yang dihadirkan secara virtual melalui sambungan Zoom. Pada saat tanda tangan itu di mana Pak dilakukannya? Di kantor Brantas atau di Palembang? Seperti inilah suasana sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Oke. Bapak baca tidak isi kontraknya sebagai direktur perusahaan? Untuk diketahui, dalam kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, pihak kejaksaan menetapkan 12 nama tersangka di dalamnya, yang mana 4 tersangka awal, Edi Hermanto, Saripudin, Dwi Kridayani, dan Yudi Arminto, saat ini telah menjalani proses hukumnya. Hal serupa juga telah dilakukan oleh terdakwa Ahmad Nasuhi dan Mukti Sulaiman. Sementara itu untuk 6 tersangka lainnya, 4 terdakwa saat ini sedang menjalani sidang seperti yang kita sedang saksikan. Sedangkan untuk tersangka lainnya yakni Bapak Alex Nurdin dan Pak Mudai Madang, yang agenda sidangnya akan digelar kalau tidak ada halangan pada Kamis nanti. Ini kan kalau kontrak sudah ditandatangani, itu kan akan mengajukan dana ya, untuk kegiatan pembangunan. Ya, di KSO tersebut ada berapa rekening Pak? Jadi standar KSO ya, semua KSO. Yang pertama harus ada rekening KSO. Rekening KSO itu adalah untuk menampung termin dari pihak pertama atau pemberi kerja kepada proyek KSO tersebut. Terus kemudian kalau itu KSO itu terdiri dari 2 pihak, ada rekening masing-masing pihak. Dalam hal ini ada rekeningnya dan sederhana sebagai TP konstruksi, terus kemudian ada rekeningnya Jagakarya sebagai TP pendanaan. Jadi 3 rekening. Ya, ada 3 rekening. Lalu untuk rekening ini otoritasnya siapa saja Pak? Kalau rekening KSO Demikian laporan dari wartawan Sriwijaya Pos. Untuk berita lebih lanjut, jangan lupa untuk membuka situs online Sriwijaya Pos dan tetap saksikan live Facebook Sriwijaya Pos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.